Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama Mahyawati dengan nomor induk mahasiswa 19101152. Di sini kita akan membahas tentang makosid syariah yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer, perkembangan sistem ekonomi kontemporer yang cenderung destruktif atau perlu disikapi dan dikembangkan berdasarkan yang sesuai dengan paradigma makosid syariah. Contohnya, yang pertama, asuransi dalam paradigma makosid syariah. Asuransi dalam istilah Arab dikenal dengan at-ta'min. At-ta'min yang memiliki pengertian ketenangan, perlindungan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut yang menanggung, yang dikenal dengan sebutan mu'amin. Sedangkan yang ditanggung dikenal dengan sebutan mu'aman atau musta'min. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa asuransi berdasarkan pembagiannya terdiri dari dua macam, yaitu at-ta'min, at-ta'uni, dan at-ta'min bikesabit. At-ta'min at-ta'uni merupakan jenis asuransi yang dibangun berdasarkan kesepakatan beberapa orang untuk membayar jumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah satu dari mereka mendapatkan kemudaratan. At-ta'min bikesabit itu merupakan jenis asuransi yang dilakukan melalui akad yang menetapkan kewajiban kepada seseorang untuk menunaikan pembayaran sejumlah uang pada pihak asuransi yang meliputi beberapa pemegang saham, dengan perjanjian ketika peserta asuransi mendapatkan kecelakaan ataupun kemudaratan, ia mendapatkan ganti rugi. Mustafa Ahmad Al-Zakra menyebutkan bahwa asuransi menjadi salah satu cara dalam memberikan jaminan keselamatan bagi manusia dengan menghindarkan dari resiko atau bahaya yang akan terjadi dalam hidupnya, kegiatan hidupnya ataupun aktivitas ekonomi. Itu menurut Airisma pada tahun 2013. Muhammad Abu Zahra mengemukakan bahwa asuransi sosial diperbolehkan. Abdullah Al-Rahman Isa, Muhammad Al-Bahi, Abdul Al-Mansif, dan Abdul Al-Wahab Al-Kalaf mengemukakan bahwa asuransi diperbolehkan dengan alasan yang pertama, perusahaan asuransi tujuannya itu untuk memberikan layanan kepada warga masyarakat yang berbentuk jaminan atas adanya resiko dan musibah yang menimpa. Yang kedua, akad ta'min ini memiliki kesamaan dengan akad mualah karena pada pihak keduanya memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Yang ketiga ini, akad ta'min memiliki kesamaan dengan nizam awakil. Akad ta'min ini termasuk akad mudharabah. Akad ta'min ini tidak termasuk kategori akad jual beli, tetapi memiliki bagian dari akad at-ta'mun. Di antara peserta asuransi dalam menghadapi musibah yang dapat meringankan dampaknya tersebut. Akad ta'min ini menjadi bagian dari akad muadah atau pertukaran. Dalam hal ini, sistem asuransi melakukan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip tolong-menolong, yaitu sebagai bentuk sedekah yang dikumpulkan menjadi suatu dana sosial yang kemudian akan diberikan kepada anggota asuransi yang terkena musibah. Perusahaan asuransi kontemporer seperti asuransi takaful itu berperan sebagai fasilitator untuk membangun hubungan mutualistik yang berbentuk ataupun saling menanggung di kalangan peserta asuransi.
Contoh yang kedua ini ada transaksi e-commerce dalam paradigma makosid syariah. Transaksi penjualan online atau e-commerce ini terdapat beberapa rukun yang perlu dipenuhi, yaitu pihak-pihak yang melakukan akad, ijab kabul, kemudian objek akad, dan tujuan pokok akad itu dilakukan. Ijab kabul dalam penjualan online pada umumnya itu berbentuk syarat dan kondisi yang harus disetujui oleh konsumen. Syarat dan kondisi yang harus disetujui itu dipahami sebagai ijab kabul yang harus dipahami produsen dan konsumen. Dalam penjualan online dalam penjualan online ini, bentuk ijab kabul yang dilakukan melalui tulisan. Dalam bidang ekonomi, perkembangan teknologi telah mempengaruhi sistem transaksi konvensional. Adanya hal tersebut, teknologi itu telah mengubah budaya masyarakat dari sistem transaksi konvensional menjadi transaksi elektronik. Sistem transaksi elektronik itu dikenal dengan sebutan e-commerce sebagai salah satu bentuk aktivitas bisnis bagi para pihak yang memakai jejaring komputer dalam kegiatan komersial. Secara faktual, praktik e-commerce mulai berkembang di Indonesia sejak awal dekade terakhir ini. Awal munculnya tuh di tahun 1970-an ketika teknologi elektronis data dan elektronis funds transfer itu disampaikan ke publik untuk pertama kalinya. Penggunaan dan pertumbuhan credit cards, automated teller machines, dan telepon banking itu tahun 1980-an menjadi bagian dari macam-macam e-commerce. E-commerce ini juga menjadi bagian dari kegiatan multidisipliner yang meliputi berbagai bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan, kemudian ada pengambilan data dari multimedia, dan aktivitas bisnis dan pemasaran, bisa pembelian, penjualan, penagihan, pokoknya pembayaran, manajemen jaringan distribusi, hak milik intelektual, perpajakan, dan pembuatan perjanjian serta yang sejenisnya. Terkait dengan sistem transaksi e-commerce, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan berdasarkan akad salam. Ini kegiatan transaksi bisnis yang disepakati melalui model pembayaran, sedangkan barang belanja atau jasa lainnya itu bisa diberikan atau dikirim belakangan. Imam Maliki menyebutkan bahwa akad salam menjadi sistem jual beli yang menekankan sistem pembayaran terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan penyerahan barang. Kemudian ketika sistem transaksi e-commerce telah memenuhi ketentuan akad salam, maka transaksi itu dapat diakui sebagai bagian dari transaksi yang sahih. Secara substantif, transaksi e-commerce itu diyakini akan mampu mewujudkan terjaminnya keselamatan harta benda atau hifz al-mal sebagai bagian dari pelaksanaan hifz al-muhit al-madi. Misalnya tuh menjaga stabilitas iklim ekonomi dengan mengembangkan jejaring bisnis dan perekonomian. Itu berdasarkan tuntutan kemaslahatan hidup masyarakat di Indonesia. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.